Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Teknologi Pendidikan, kelas PAIH, oleh dosen pengampu Bapak Imam Prayogo Pujiono MKom. Kami di sini akan memaparkan materi tentang konsep managing teknologi pendidikan dan penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnun Afifah. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Amelia Zulkamala sebagai pemateri kedua dan ada Yasha Milatina Aristi sebagai pemateri ketiga. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian managing teknologi pendidikan. Managing atau manajemen memiliki berbagai definisi sesuai dengan bidang kajiannya serta proses aplikasinya. Managing dalam arti luas memiliki arti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut Gulick, managing merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama yang lebih bermanfaat. B. Cakupan managing teknologi pendidikan. Dalam kawasan pengelolaan ini ada 4 kategori garapan yang bisa dijelaskan, yaitu 1. Pengelolaan proyek, yang kedua pengelolaan sumber, yang ketiga pengelolaan sistem penyampaian, yang keempat pengelolaan informasi. Yang pertama, pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek, desain, dan pengembangan. Dalam teknologi pendidikan, mengelola proyek umumnya berkaitan dengan desain dan pengembangan bahan ajar dan sistem pembelajaran. Mengelola proyek dibutuhkan ketika produksi media dan proses pengembangan pembelajaran menjadi lebih kompleks dan dalam skala besar. Mengelola proyek akan menghasilkan manfaat seperti menghemat sumber daya organisasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kemungkinan bahwa proyek akan berhasil. Yang kedua, pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber mencangkup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memiliki arti penting karena mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber dapat mencangkup personel keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran mencangkup semua teknologi yang telah dijelaskan pada kawasan pengembangan. Efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif merupakan 2 karakteristik penting dari pengelolaan sumber. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Menurut Sales dan Richey, pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal ini merupakan gabungan medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada pembelajar. 204 Pengelolaan sistem menyampaikan memberikan perhatian pada permasalahan produk seperti persyaratan perangkat keras atau lunak dan dukungan teknis terhadap pengguna maupun operator. Pengelolaan ini juga memperhatikan permasalahan proses seperti pedoman bagi desainer dan instruktur atau pelatih. Dari sekian banyak parameter ini, keputusan harus diambil berdasarkan pada kesesuaian karakteristik teknologi dengan tujuan pembelajaran. Keputusan tentang pengelolaan sistem penyampaian ini sering bergantung pada sistem pengelolaan sumber.
Yang keempat, pengelolaan informasi. Menurut Sales dan Richey, pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Dalam konteks ini, terjadi cukup banyak tumpang tindih antara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan, dan pemrosesan karena fungsi yang satu sering diperlukan untuk melakukan fungsi yang lain. Selanjutnya poin C, yaitu contoh penerapan managing teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi sangatlah bermanfaat dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Maka dari itu, untuk menerapkan teknologi pendidikan dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tentunya dibutuhkan seorang pendidik atau pelaksana pendidikan yang mempunyai kemampuan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, perancang proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Yang kedua, pengembangan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga, pemanfaatan atau penggunaan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pemanfaatan media pembelajaran, difusi inovasi pendidikan, implementasi dan institusionalisasi, serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Poin yang keempat, pengelola proses dan sumber belajar dengan lingkup pekerjaan meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sistem informasi pendidikan. Yang kelima, evaluasi penilaian, dengan lingkup pekerjaan meliputi melakukan analisis masalah, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, jika suatu lembaga pendidikan Islam mempunyai.